kids, I hope you are in good health and always excited to study with teacher and friends at home. Alhamdulillah, today we meet again at science time. What should we learn today? We still learn about natural resources around us. Kids, last week kalian sudah bersama-sama melihat bagaimana dampak dari sebuah eksplorasi. Selain manfaat yang banyak, ternyata di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, eksplorasi ini meninggalkan jejak dampak yang sangat merugikan. Pemanfaatan kayu di hutan yang diambil secara besar-besaran tanpa adanya reboisasi menimbulkan dari dampak longsor dan banjir. Pembukaan hutan untuk ladang dengan dibakar menimbulkan kebakaran yang di sekitarnya serta asap yang menyesakkan. Berkurangnya hutan berdampak pada berkurangnya jumlah oksigen yang dilepas di udara. Habitat hewan juga akan terancam. Akibatnya, banyak hewan buas yang masuk ke perkampungan dan mengancam jiwa warga. Penggunaan sumber daya alam fosil seperti minyak bumi yang digunakan untuk bahan bakar mobil dan motor menimbulkan juga polusi udara hingga merusak lapisan ozon kita. Plastik sebagai hasil pengolahan minyak bumi digunakan manusia di seluruh penjuru dunia. Sampah yang dihasilkan oleh plastik sangat berbahaya karena akan mencemari tanah dan tidak dapat diurai oleh tanah walaupun berjuta-juta tahun lamanya. Penambangan batu bara untuk membangkit listrik tenaga uap meninggalkan lubang galian yang beracun yang bisa memakan banyak korban jiwa. Selain itu, tanahnya tidak dapat diolah lagi karena tandus. Air sebagai sumber daya alam yang penting juga mengalami banyak kerusakan akibat dari ketidakpedulian manusia yang membuang sampah dan limbah di aliran air yang bersih, sehingga air menjadi tercemar. Penggunaan listrik yang berlebihan juga akan memicu produksi listrik yang lebih besar lagi. Padahal untuk menghasilkan listrik juga dibutuhkan air, batu bara, minyak bumi dalam jumlah yang besar. Perburuan hewan liar secara besar-besaran akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem pada habitat tertentu. Ada yang diburu karena keindahan kulitnya, bulunya, gadingnya, dan culanya pada badak. Tentu akan membawa banyak hewan menjadi langka dan punah. Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41, di sini Allah telah berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Berbagai contoh kegiatan eksplorasi yang berlebihan di atas akan mengancam kehidupan kita di masa kini, dan ingat, kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Mereka yang hidup di masa yang akan datang kemungkinan akan merasakan kesulitan karena sumber daya alam yang seharusnya mendukung kehidupan mereka sudah rusak, bahkan sudah tidak ada lagi. Apa kalian tega dengan kondisi seperti ini? Pasti kita sebagai anak-anak yang peduli tidak mau jika di masa mendatang kondisi manusia dalam keadaan kekurangan sumber daya alam. Oleh karena itu, kira-kira apa ya yang bisa kita perbuat untuk merubah kondisi ini? Apa tindakan nyata kita ya? Ada yang tahu? Oke. Satu hal yang penting adalah sedini mungkin untuk segera melakukan kegiatan pelestarian sumber daya alam.
bagaimana melestarikan air, melestarikan tumbuhan, hewan, mengurangi dampak polusi udara, mengurangi penggunaan plastik, menjaga oksigen agar selalu ada, dan lain sebagainya. Berawal dari keinginannya untuk memberdayakan pemuda di desanya, Uut Samsul Arifin, warga desa Rangin Pituk, Kecamatan Kadungwaru, Tulungagung, Jawa Timur, berbagi ilmu dengan mengajak pemuda setempat membuat kerajinan berbahan limbah kertas. Selain karena bahan yang mudah didapat, pembuatan kerajinan limbah kertas ini tanpa modal. Bila digarap dengan serius, kerajinan limbah kertas ini bisa mendatangkan keuntungan yang cukup lumayan. Untuk membuat kerajinan berbahan limbah kertas ini, dibutuhkan ketelatenan dan imajinasi dari si pembuatnya. Produk kerajinan limbah kertas ini didominasi warna coklat dan hitam. Dan untuk pewarna, mereka memanfaatkan limbah ampas kopi. Kerajinan limbah kertas karya pemuda desa Rangin Pitu ini dijual bervariatif tergantung tingkat kerumitan dan ukuran. Kodam 16 Patimura gagas program Emas Hijau, yakni program reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul dengan membagikan 500 bibit pohon endemik. Salah satunya pohon samama jabon merah. Program ini dilaksanakan di beberapa lokasi, meliputi Ternate, Halmahera, Pulau Ambon, Pulau Seram, dan Pulau Buru. Di Pulau Buru, lingkungan sekitar Gunung Botak rusak akibat aktivitas penambangan emas liar. Marak penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida. Sampah memang masih menjadi pekerjaan rumah untuk ditangani bagi pemerintah kota seperti Surabaya. Setiap harinya baik sampah organik maupun anorganik dihasilkan oleh masyarakat. Namun sayangnya hanya sampah organik saja yang banyak dilirik untuk didaur ulang menjadi kompos. Padahal sampah anorganik seperti plastik memiliki peluang yang sangat tinggi jika dimanfaatkan dengan benar. Seperti yang dilakukan ibu-ibu RT 10 RW 6 Kelurahan Tegalsari, Kota Surabaya ini. Di tangan kreatifnya, sampah plastik dari bekas bungkus kopi instan hingga bekas minuman air mineral gelas disulap menjadi produk kerajinan tangan beraneka ragam yang bernilai ekonomis tinggi. Mulai dari tas, tempat tisu, hingga kostum ukuran anak-anak. Nah, jika Anda berminat untuk belajar, Anda juga bisa mendatangi kampung ini karena warganya tak akan pelit untuk berbagi ilmu. Apalagi teknik-teknik yang diajarkan tidaklah sulit bahkan untuk pemula sekalipun.
setiap ada kotoran ini sebelum saya bersihkan ini saya sapu, saya bersihkan. Jadi biar orang yang melihat itu senang juga bersih. Dulunya itu sebenarnya hanya iseng ya, coba-coba. Anak saya itu diinggel itu Mas, dibendung, terus pasirnya diambil, terus dikasih ternak ikan. Sampah, iya. Banjir itu kan sini masih untuk dilarang membuang sampah di sungai masih sulit. Sebuah tindakan kecil kalian di rumah atau di lingkungan kalian akan memberikan manfaat besar dalam menjaga keberadaan sumber daya alam di muka bumi ini. Kid, pelestarian sumber daya alam ini telah diperintahkan Allah loh dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada surat Al-Isra penggalan ayat 27 yang berbunyi, sesungguhnya para pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Bagaimana cara menjaga kelestarian alam? Kalian bisa membaca banyak buku sebagai literasi untuk menambah wawasan atau browsing via internet. Silahkan buka buku kalian tema 4 pada halaman 84 sampai dengan 85 untuk dibaca. Serta halaman 101 sampai dengan 102 juga dibaca. Insya Allah, 4 halaman tersebut memberikan gambaran lebih bagaimana anak-anak seusia kalian ikut serta dalam menjaga kelestarian alam. Untuk meningkatkan kepedulian kita, coba pikirkan sebuah tindakan nyata yang bisa kalian lakukan untuk ikut serta menjaga kelestarian alam di rumahmu atau lingkungan sekitar rumahmu. Kira-kira apa ya yang bisa kalian perbuat? Lakukanlah. Oke? Tindakan kalian dalam pelestarian sumber daya alam ini kalian foto ya. Upload di To-Do Science 2.6 pelestarian sumber daya alam. Ketik caption yang ada di bawah foto, ceritakan gambaran tindakanmu ini secara singkat. Baiklah Kid, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Remember, we are Islamic Global Citizen. Menjaga kelestarian lingkungan terdekat kita berarti ikut menjaga kelestarian alam di seluruh dunia. Oke, kalian setuju? I hope you understand about our lesson today. If you have any question, you can ask the teacher at Zoom meeting time. Okay, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.